Berikutnya kita akan melihat aksara bet, kaf, lamet dengan mem. Nah, aksara-aksara ini juga difungsikan sebagai inseparable preposition atau kata depan yang tidak terpisah. Inseparable preposition. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi bet ini nanti akan difungsikan untuk menyatakan di dalam, pada, sedangkan kaf difungsikan untuk menyatakan seperti atau bagai. Nah, sedangkan lamet difungsikan untuk menyatakan bagi, untuk, kepada. Nah, sedangkan mem difungsikan untuk menyatakan dari. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani tidak punya kata from gitu kayak dalam bahasa Inggris, atau dari. Nah, aksara mem digunakan untuk menyatakan itu. Begitu juga lamet untuk menyatakan bagi, untuk, kepada gitu. Nggak punya mereka. Juga seperti, mereka nggak punya. Mereka pakai kaf. Di, dalam, pada, in, on. Nah, juga tidak punya in gitu. Aksara bet dimaksimalkan. Nah, sebagai contoh misal, kita mulai dari aksara bet dulu. Jadi kalau misal saya punya kata arets yang berarti tanah atau negeri, ini stemnya. Nah, kita mau ngomong di negeri itu atau di sebuah negeri lah, ya cukup menambahkan bet di depan, sehingga ini merupakan konstruksi dari bet dan arets itu sendiri, ba-arets gitu. Nah, ini berarti di, pada, arets sebuah negeri. Sebuah negeri. Nah, kita melihat lagi-lagi aksara yang benar-benar difungsikan atau dimaksimalkan untuk menunjukkan satu hal tertentu. Dalam hal ini bet untuk menunjukkan sebagai preposisi kata depan di, pada, atau dalam bisa. Nah, kemarin pada awal kita studi, kita melihat bet sebagai konsonan B, tetapi juga angka 2. Tetapi sekarang kita menemukan bahwa bet adalah sebagai preposisi in dalam bahasa Inggris, di, dalam, on, pada. Nah, ini adalah aksara yang benar-benar aksara bet yang benar-benar dalam bahasa Ibrani itu merupakan ciri bahwa aksara benar-benar difungsikan. Nah,
Bagaimana jika bed bertemu dengan kata benda yang berartikel, mempunyai definite artikel? Nah, sebagai contohnya misal kita menggunakan kata bed gitu kan, menggunakan kata arets, yaitu negeri. Saya menambahkan definite artikel di sini, he haaretz, negeri itu. Nah, terus kita mau ngomong di atau dalam negeri itu, di atau dalam negeri itu. Nah, logikanya di sini ada negeri atau tanah, yaitu aretsnya. Di sini ada definite artikel itu. Ini. Nah, berarti tinggal dalam. Logikanya ditambah dengan ba. Nah, namun perhatikan bahwa bentuk ini tidak pernah ada, karena ketika bed ditambah dengan kata benda berartikel, maka artikelnya luluh atau hilang. Jadi yang ada adalah ba arets, tidak ada bh arets. Nah, dengan demikian kita harus berhati-hati. Ketika kita menemukan kata benda dengan preposisi bed seperti ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi ini adalah bed dengan artikel he dengan kata bendanya yaitu arets, atau tidak, atau bed langsung dengan arets. Nah, bagaimana? Nah, nanti tergantung konteks kalimatnya. Jadi hati-hati ketika sebuah kata benda mempunyai artikel bed. Dia bisa mempunyai preposisi atau kata depan bed. Dia bisa jadi ada kata sandangnya artikel he, bisa jadi tidak. Nah, nanti dalam teks Masora benar-benar membedakan adanya vokal. Nah, tentu kalau di leksionis tidak akan terlihat. Jadi kalau ada seperti ini dalam leksionis, kita mempunyai dua kemungkinan, apakah ini di negeri itu atau di sebuah negeri, karena memang tidak terlihat. Nah, itulah bed yang difungsikan sebagai preposisi. Nah, disebut sebagai inseparable preposisi, tidak terpisah karena dia menempel dengan kata bendanya dan tidak dipisahkan oleh spasi. Contoh yang kedua, misal saya mempunyai kata seperti ini. Nah, kita sudah dapat melihat bahwa ini stemnya adalah hekal, istana. Dan ini ada preposisi bed. Namun hati-hati, ini bisa mempunyai dua kemungkinan. Apakah itu bed dengan kata benda berartikel he, hekal, ataukah itu bed dengan kata benda tak
definite article hekalnya saja. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, jadi nanti ada dua kemungkinan. Jadi bisa jadi di dalam istana itu, atau di dalam sebuah istana. Ya. Nah, yang harus diperhatikan, hati-hati jika sebuah kata benda depannya adalah bed. Bisa jadi itu adalah kata benda berartikel, tapi nggak selalu ya, karena ada kata benda yang memang stemnya berawal dari bed. Contohnya adalah berit, yang artinya perjanjian. Oh, ini ya bednya memang punyanya berit, bukan berarti ini sebagai inseparable preposition. Makanya penguasaan terhadap stem kata benda dan juga kata kerja serta kata lainnya harus benar-benar dikuasai sehingga kita tahu. Nah, itu adalah bed sebagai inseparable preposition. Nah, selanjutnya kita konsentrasi pada huruf kaf. Dalam bahasa Ibrani, kaf digunakan untuk menunjukkan ide seperti atau atau bagai atau like. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kaf langsung dilekatkan dengan kata bendanya. Jadi kalau misal ada seperti ini, mata kita udah tahu bahwa ini stemnya, yaitu melek raja. Ada kaf di depannya, berarti ini adalah seperti. Seorang raja. Nah, sama halnya dengan bed tadi. Ini bisa juga berarti seperti raja itu. Jadi ketika preposisi bed, kaf, lamet bertemu dengan kata benda, kemungkinannya ada dua memang kalau di dalam leksionis, kalau kita di Ibrani gundul seperti ini. Nah, bisa jadi dia adalah kaf dengan artikel he dengan kata bendanya yaitu melek. Bisa jadi yang kedua adalah kaf dengan kata bendanya langsung yaitu melek. Sehingga terjemahnya kalau kaf dengan melek ya seperti seorang raja, kalau kaf dengan melek seperti raja itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, dengan demikian, kalau kita punya seperti ini, sebuah kata Ibrani kadang, maka kita harus sudah tahu bahwa ini stemnya, yaitu Adam. Berarti ini preposisi. Kita harus juga mengingat bahwa ketika preposisi bed, kaf, lamet bertemu dengan kata benda dalam leksionis, ini bisa dua kemungkinan, yaitu kaf dengan he kemudian dengan Adam,
atau kaf dengan langsung tanpa he definite article dengan Adam. Nah, sehingga terjemahnya menjadi dua kemungkinan, yaitu kalau Adam itu adalah manusia, berarti seperti manusia itu, atau bisa jadi seperti seorang manusia. Ya, nanti Mas Ora benar-benar membedakan. Nah, inilah kaf yang benar-benar difungsikan juga sebagai penunjuk yang lain, yaitu kata depan yang tak terpisah, inseparable preposition. Nah, kita berganti. Kalau kita sudah bet, kaf, nah sekarang sama halnya dengan lamet. Lamet ini digunakan untuk mengekspresikan for untuk bagi kepada. Nah, kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti ini, di bahasa Ibrani cukup menggunakan lamet yang ditaruh di depan kata bendanya. Jadi misal, saya mempunyai kata seperti ini. Mata kita udah tahu bahwa stemnya adalah ini, is, laki-laki. Oh, berarti di sini adalah lametnya. Nah, untuk preposisi bet, kaf, dan lamet, ketika ada di sebuah kata benda, sama halnya seperti bet dan kaf tadi, ini kemungkinannya ada dua, yaitu ini lamet dengan kata benda berartikel, yaitu ha dengan is, atau bisa jadi ini dengan kata benda yang tak berartikel, berarti ya. Nah, berarti bisa jadi dia berarti untuk laki-laki itu, atau kepada laki-laki itu, atau yang kedua kepada seorang lelaki. Nah, inilah lamet yang digunakan sebagai inseparable preposition, kata depan tak terpisah, untuk menyatakan untuk, bagi, kepada, gitu. Nah, satu contoh lagi. Misal saya punya kata seperti ini. Maka kita sudah langsung menangkap bahwa ini adalah stemnya, yaitu ear. Ear yang berarti kotak. Nah, ini kata bentukan yang
ada dua kemungkinan, yaitu preposisi lamet dengan artikel he dan kata bendanya yaitu ir itu sendiri, ataukah ini bisa juga lamet yang tanpa artikel. Berarti untuk sebuah kota, untuk kota itu sedangkan yang di sebelah kanan adalah untuk sebuah kota. Nah, nanti Mas Sora membantu kita di dalam menentukan ini dengan cara adanya perbedaan vokalnya. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa aksara bet, kaf, lamet ya, digunakan sebagai inseparable preposition, langsung dilekatkan dengan kata bendanya. Nah, langsung dengan kata bendanya. Aksara bet difungsikan untuk merepresentasikan dalam dari, sedangkan kaf untuk merepresentasikan seperti, sedangkan lamet bagi kepada. Nah, sehingga ketika bet, kaf, lamet bertemu dengan kata bendanya, baik itu artikel maupun tidak berartikel, dia bentuknya sama seperti dengan yang tidak berartikel. Nah, dengan demikian kemungkinannya ada dua, yaitu bisa berartikel, bisa tidak. Nah, itulah bet, kaf, lamet. Nah, kemudian kita konsentrasi pada aksara mem. Ini digunakan untuk menyatakan dari. Nah, logikanya sama, yaitu mem melekat pada kata bendanya. Nah, di sini kita sudah akan bisa melihat bahwa ini adalah kata benda melek. Ini adalah memnya. Berarti ini merupakan bentukan dari mem dan melek. Apakah ini seperti bet, kaf, dan lamet? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Nah, jadi ketika mem, ini saya selesaikan dulu ya. Berarti ini adalah darinya di sini, yaitu ini, dari seorang raja, Mimlek. Nah, bagaimana dengan mem yang mem yang bergabung dengan kata benda berartikel? Contohnya seperti ini. Jadi saya punya preposisi mem yang artinya dari. Kita mau ngomong misal dari raja itu. Oh, darinya adalah mem. Raja itu, raja berarti melek. Nah, kemudian definite artikelnya itu begini. Nah, kita berharap menemukan format atau konstruksi yang seperti ini. Nah, tetapi perhatikan bahwa konstruksi seperti ini tidak pernah ada. Karena apa?
ketika mem bertemu dengan kata benda berartikel, ini berubah menjadi min H. Jadi bentuk ini tidak pernah ada. Yang ada adalah seperti ini, yaitu min H mel. Nah, kita bertanya kenapa seperti itu? Ya memang seperti itu. Jadi ketika mem bertemu dengan kata benda berartikel, dia menjadi min H dengan artikelnya. Contoh sekali lagi, ketika mem bertemu dengan kata benda berartikel, contohnya H Adam gitu. Nah, berarti seolah-olah kita kan berharap ini jadinya gabungannya dari ini kan Meh Adam gitu. Tapi bentuk ini tidak pernah ada, karena ada aturan. Ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada ini. Karena ada aturan bahwa ketika mem, preposisi mem bertemu dengan kata bendanya, maka dia berubah menjadi min H. Berarti ini yang ada adalah, saya taruh di atasnya ya, ini adanya adalah min H Adam. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah belajar yaitu aksara bet, aksara kaf, aksara lamet, dan aksara mem yang digunakan sebagai inseparable preposition atau kata depan yang tidak terpisah dengan kata bendanya.